Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Jamaah Ramadan yang berbahagia, kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dari Akademi Hikmah untuk bersama-sama kita kuliah Ramadan, yang mana saat ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Dr. Imawan Wahyudi, yang mungkin sudah dikenal Bapak Ibu sekalian dengan dulu pernah menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Kidul. Terlebih dahulu sebelum dimulai, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, jamaah kuliah Ramadan yang berbahagia, sore hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan penuh berkah. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Imawan Wahyudi. Assalamualaikum Pak Dr. Imawan Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak J? Ya, alhamdulillah, mugi-mugi panjenengan nugi makaten nugi. Amin amin. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Dr. Imawan Wahyudi untuk bisa memberikan pencerahan dalam kita menjelang buka puasa kesempatan sore hari ini. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara Samsudin dan para jamaah sekalian, pengajian 1/4 jam untuk kultum Ramadan yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dan saya senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, barokah, hidayah, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya senang tadi pengajian ini dimulai
dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya kira memang meskipun itu lagu dengan kita putarkan dan kita hayati lirik dan juga apa sih namanya diksi lagunya itu tentu akan menerbitkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara dengan kecintaan yang sungguh-sungguh, yaitu cinta bagaimana negara Indonesia ini bisa sebagaimana tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, tetapi pembukaannya tidak diganti sama sekali atau tidak diamandemen, menyatakan bahwa pada alinea keempat, tujuan negara itu dijelaskan di sana untuk melindungi segenap warga negara. Yang kedua, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah turut serta untuk menjunjung perdamaian dunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, tadi sengaja saya membacakan surat An-Nahl ayat 90, yang sungguhnya meskipun secara harfiah dia menekankan kepada makna kita untuk terus berjuang menegakkan keadilan, tetapi secara historis, sosiologis, ayat ini pernah dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mendinginkan suasana, atau tepatnya suasana konflik pada masa itu, kemudian digunakan atau dibacakan pada akhir khutbah. Jadi kalau akhir khutbah ada khotib membaca ini, sungguhnya adalah tradisi yang bagus, yang makruf, yang lazim digunakan untuk mendinginkan suasana. Arti dari ayat 90 surat An-Nahl adalah sesungguhnya Allah telah menyuruh kepadamu sekalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kebantuan kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Apa yang ingin saya sampaikan, ya kami sampaikan, adalah bahwa Islam sering sekali disebut sebagai tidak punya konsep bernegara. Saya setuju untuk mengatakan itu, karena kan tidak mungkin Gusti Allah itu membuat konsep. Yang ada adalah Gusti Allah itu membuat doktrin. Kalau cuma konsep itu sama dengan para profesor, para sarjana gitulah. Allah itu yang punya dunia seisinya, yang menciptakan manusia. Loh, kalau Allah itu hanya membuat konsep, itu adalah contradictio interminis. Kita sering tidak tajam, tidak melihat persoalan itu. Tidak mungkin Allah itu hanya membuat konsep. Konsep itu bisa iya, bisa tidak, atau ditawarkan secara bebas. Allah itu yang zat yang maha kuasa, yang menciptakan langit seisinya, dan oleh karena itu punya otoritas yang sempurna fi kulli makanin wa zamanin, dimanapun tempat dan di seluruh zaman. Jadi saya setuju untuk menyatakan Islam tidak punya konsep tentang kehidupan bernegara, tapi memang persoalannya bukan sekedar konsep, punyanya adalah doktrin. Salah satu doktrin kehidupan bernegara adalah surat An-Nahl ayat 90 tadi. Bahwa kita dalam keadaan apapun, kegentingan politik, menjelang pemilu, kemudian ada huru-hara ini, huru-hara itu, umat Islam itu disuruh oleh Allah untuk tetap menegakkan perdamaian, ya, memberikan hal-hal yang baik, bantuan kepada sanak kerabat, melarang perbuatan keji dalam kaitan ini fahisyah
Fahisyah itu kalau dibandingkan dengan mungkar itu antara perzinahan antara sesama jenis itu fahisyah, ya. Kemudian perzinahan antara laki dan perempuan itu kemungkaran. Jadi fahisyah itu lebih jahat daripada kemungkaran. Nah, oleh karena itu sesungguhnya doktrin Islam sejak dari awal, dan Allah lah yang berkehendak untuk itu justru menjadi agama yang membawa pesan damai. Dari ucapan salamnya, Assalamualaikum, yang oleh Nabi diperintahkan, Ufsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikanlah pesan salam, pesan damai kepada orang yang kamu ketahui maupun orang yang tidak kamu ketahui. Artinya Islam itu tidak diskriminatif, membuat kebaikan hanya kepada sama muslim. Islam juga mengajarkan kepada setiap manusia berbuat baik. Demikian juga jika ada masalah, berarti umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk aktif, untuk berperan, dirinya berperan dalam usaha membuat perdamaian, menjauhi hal-hal yang keji dan mungkar. Jadi artinya, doktrin Islam itu mengajak kepada kedamaian, boleh dikatakan Islam itu adalah agama kedamaian dan keadilan. Jadi itu dua saudara kembar itu, antara kedamaian dan keadilan. Bukan kedamaian yang pasif, tapi kedamaian yang aktif, yang bisa untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, saya ingin bacakan sedikit tentang pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu dibentuk, kalau dalam bahasa peraturan perundang-undangan, istilahnya dibentuk. Kalau biasa secara bahasa artinya disusun gitu ya. Itu pada tahun 612 Hijriah atau ya sekitar itu. Yaitu Nabi hijrahnya itu pada 612 setelah menerima wahyu pada tahun 610, kemudian hijrah ke Madinah atau pada waktu namanya Yathrib. Kemudian Rasulullah di Madinah itu bersama dengan orang Yahudi, sekali lagi orang Yahudi dan orang non-Muslim membentuk Piagam Madinah. Ada 47 pasal, oleh karena itu tidak mungkin saya menyampaikan pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah, tapi ada satu pasal yang berkait dengan pesan kedamaian itu, yaitu pada pasal ke-70, ke-17 maksud saya. Dikutip oleh buku Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, tulisan dari Dr. Suyuti Pulungan, ini kakak kelas saya di Yayan Sunan Kalijaga, walaupun beliau itu di Fakultas Adab dan saya di Fakultas Syariah Yayan Sunan Kalijaga. Jadi beliau kira-kira 2-3 tahun di atas saya. Beliau mengutip pasal 17 dalam Piagam Madinah itu, mengatakan begini, ketetapan ini maksudnya ketetapan dari pasal 17 dengan tegas menyatakan bahwa seluruh orang-orang mukmin harus bersatu dan mengambil bagian yang sama bila mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memelihara keutuhan persatuan persaudaraan sesama muslim, sekaligus juga untuk menegakkan pesan perdamaian atau kedamaian. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan apabila pihak yang diajak berdamai tidak mau? Ini pada pasal 45. Ditulis di sini, apabila mereka atau pihak musuh diajak berdamai, mereka memenuhi ajakan damai itu dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya. Dan sesungguhnya apabila mereka orang-orang mukmin diajak berdamai seperti itu, maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang-orang yang memang selalu memerangi agama. Jadi penekanannya adalah Muslim itu wajib menegakkan perdamaian, baik secara pasif maupun secara aktif. Secara pasif itu apabila diajak berdamai.
Tapi diperintahkan dalam surat An-Nahl tadi ayat 90 itu sifatnya aktif. Jadi melakukan inisiatif perdamaian jika dalam keadaan masyarakat mengalami suasana yang kurang menyenangkan, ya, suasana ricuh atau apapun namanya, sebagaimana dicontohkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini artinya ada 5 hal yang penting dari ketetapan umat Islam ini harus menegakkan kedamaian baik secara pasif maupun pasif ataupun aktif. Yang pertama, orang-orang mukmin seluruhnya harus mencapai kata sepakat bila mereka mengadakan perdamaian dengan pihak lain. Jadi perdamaian ini harus ditegakkan bersama-sama. Jadi orang per orang itu harus memberikan suaranya untuk mendukung ditegakkannya perdamaian. Walaupun ini pernah terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang melawan Muawiyah, yang Muawiyah pada waktu itu kan ingin sekali merebut kekuasaan dengan segala cara, dan kemudian perang dan dilayani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya secara fisik ketika perang tanding antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu Muawiyah sudah kalah. Nah, pada saat itu kemudian pihak Muawiyah mengajak berdamai. Walaupun sungguhnya kecerdasan Sayyidina Ali sudah mengatakan bahwa itu adalah kalimatul haqqin uridu bihat batil. Memang kalimatnya bagus mengajak damai, tapi Sayyidina Ali tahu bahwa itu adalah taktik strategi semata, kalimat yang bagus tetapi untuk tujuan yang batil. Dan akibat dari Sayyidina Ali menerima perdamaian itu, maka terbelahlah pendukung Ali bin Abi Thalib menjadi 3 bagian. Yang pertama tetap mendukung Sayyidina Ali, yang kedua itu ragu-ragu antara iya dan tidak, yang ketiga itu mufaroqoh atau memisahkan diri, yang kemudian disebut khawarij. Nah, itu mengapa ada kaum khawarij adalah mereka yang menentang Ali sekaligus juga menentang Muawiyah, karena kedua-duanya dianggap sudah murtad. Yang kedua, orang-orang mukmin harus memerankan dirinya sebagai golongan yang berinisiatif dalam mewujudkan perdamaian. Jadi tidak boleh pasif di dalam mewujudkan kehidupan yang damai. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus gemar dan bersedia menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak lain. Jadi tidak boleh orang muslim itu mempunyai insinuasi politik terhadap pihak lain, khawatir kalau nanti mereka hanya bersifat lamis lambe gitu, ya. Antara yang dikatakan dan dilakukan itu jauh berbeda, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya. Tapi intinya adalah apapun yang terjadi, umat mukmin, umat muslim yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran Tuhan yang esa, dan Allah yang memberikan segala hidup ini menjadi baik, dan hidup ini penuh dengan barokah, rahmah dan barokah, maka harus tegak berdiri menegakkan perdamaian atau kedamaian. Yang keempat, bila perdamaian diprakarsai oleh orang-orang mukmin, kemudian diterima dan dilaksanakan oleh pihak musuh, maka perdamaian itu sah dengan persyaratan-persyaratan yang tidak merugikan satu terhadap yang lain. Syarat perdamaian itu bisa terwujud apabila satu pihak dengan pihak lain itu menerima persyaratan perdamaian secara senang dan secara tenang. Nah, yang kelima adalah orang-orang mukmin tidak boleh memprakarsai perdamaian dengan pihak yang memerangi agama atau menerima tawaran perdamaian mereka kecuali mereka menyerah. Yang kelima ini saya kira relevan dengan apa yang dilakukan oleh Israel, yang senangnya itu melakukan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di masjid, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya di kehidupan biasa, tapi di masjid. Orang sedang sholat ditendangi, bahkan ada yang langsung ditembak, dikubur hidup-hidup, lalu
lalu kemudian ditembak dan sebagainya. Untuk kategori kelima, ketika orang Israel ini kelakuan jahatnya seperti itu, memang ada ketentuan sesuai dengan semangat Piagam Madinah, umat Islam atau orang-orang beriman itu dilarang untuk berdamai. Itulah sebabnya orang Palestina meskipun sudah sangat menderita berpuluh tahun dan tidak pernah didukung oleh Amerika yang memang lebih cenderung kepada Israel, itu tetap berjuang. Dan bagi orang Palestina, kalau ada ibu yang punya 5 anak meninggal satu, dia akan menangis tetapi dia gembira bahwa anaknya telah menjadi syahid, menjadi syuhada. Jadi nangisnya nangis memang secara natural, alami, ya nangislah kalau anaknya dibunuh oleh musuh, tapi nangis itu juga disertai dengan kegembiraan karena anaknya telah disumbangkan untuk jalan Izul Islam wal Muslimin, kebesaran agama Islam dan kebesaran umat Islam. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Saya belum tahu apakah sudah waktunya habis atau belum, tapi pada intinya janganlah umat Islam itu fobia terhadap pembicaraan politik, karena perdamaian dan menegakkan perdamaian itu juga pembicaraan politik. Kalau kita tidak ngerti politik, maka kita akan dipolitiking, akan dipecah belah, dan tidak mungkin dalam keterpecah belahan itu kita menegakkan kedamaian atau perdamaian, karena pihak lainlah yang menentukan hidup dan kehidupan kita, walaupun mereka itu jahat sekaligus juga minoritas, bagaimana orang-orang Israel tadi. Kalau ada manfaatnya itu datang dari hidayah Allah, dan kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita, siam kita bisa kita laksanakan dengan sempurna, dan kemudian ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Himawan atas uraiannya, mentradisikan budaya kebaikan menjadi bagian yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat di dalam bulan puasa ini, Ramadan yang berkah dan Ramadan yang nantinya kita mendapatkan la'alakum tatakun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Mas Samsudin.